Materi kelompok A. Silakan perhatikan. Selamat berlatih. Yang pertama, mewarnai kelompok A. Materinya adalah mewarnai seorang anak wanita yang sedang membawa buku, tas, dan penggaris. Kita lihat dulu materinya. Posisinya itu berada di dalam ruangan, ya, bukan di luar ruangan. Jadi jangan sampai salah membaca gambar. Salah membaca gambar akibatnya fatal dalam mewarnainya. Yuk kita mulai sama-sama mewarnainya. Yang pertama, saya akan mewarnai dulu pada bagian mukanya. Untuk krayon yang digunakan bebas ya. Kita mulai. Nah, pada bagian pertama, seperti biasa, kita warnai area-area yang gelap dulu. Posisi cahayanya juga diatur. Mewarnai di media kain ini juga sangat sedikit ada tantangan ya, karena teksturnya kasar, jadi tidak seperti di media kertas. Nah, ini. Kemudian leher dulu. Tangan. Kaki. Tangan. Untuk tekniknya bebas ya, boleh putar, boleh gesek, yang penting kelihatan rapi dan indah untuk dilihat. Oke. Selanjutnya, kita mulai dengan menggunakan warna krem. Nah, campur dengan rapi supaya hasilnya benar-benar halus. Ya, agak sedikit kasar ya ini ya untuk medianya, untuk teksturnya agak sedikit kasar, jadi susah dalam mewarnainya. Tapi ingat, hati-hati dalam mewarnainya. Nah, kasih dulu. Kita selesaikan dulu area-area kulit untuk mempercepat. Oke. Untuk merek krayon yang digunakan bebas ya, tidak ada pilihannya, jadi bebas. Bebas. Setelah selesai, kita kasih dengan cahaya warna putih. Ini bebas ya. Nah, oke. Setelah selesai, kita bikin lagi supaya hasilnya lebih halus. Karena ini medianya juga sangat susah. Ulangi lagi. Oke, sudah. Area mata. Oke, kemudian dalamnya menggunakan pensil boleh. Tapi pensilnya pensil 7B, 8B, atau pensil yang sudah tersedia dalam krayon berwarna hitam. Nah, oke, sudah. Sekarang mewarnai pada area rambut. Siapkan, bisa menggunakan warna bebas ya di sini. Tidak harus sesuai dengan yang ini, yang penting adalah kreativitas masing-masing.
kasar ya. Jadi benar-benar menggunakan tenaga ekstra. Cermat, teliti, dan hati-hati. Jadi untuk media kain ini itu tidak bisa krayonnya itu menutupi area lubang-lubangnya yang kecil-kecil ini ya. Bisa tapi harus ditekan dan itu lama. Ini boleh seperti ini. Jadi teksturnya ini kelihatan nggak apa-apa. Oke, sekarang kita gunakan warna abu. Nah, terus sampai benar-benar bagus untuk dilihat, sampai benar-benar indah untuk dilihat. Ya, pastikan benar-benar rapi. Pastikan benar-benar rapi. Jadi teksturnya ini memang bagian lubang-lubang kecil ini kalau kita lihat dari dekat itu kelihatan. Oke. Oke. Bagian cahaya sini bisa kita gunakan warna kuning. Oke. Sekarang kita perbaiki lagi ya supaya hasilnya benar-benar bagus menggunakan warna hitam. Karena ini tidak bisa dikerik ya, beda dengan di kertas. Kertas itu kan bisa dikerik, kalau ini tidak bisa. Nah, jadi bagian area-area untuk membuat guratan-guratan tekstur itu menggunakan langsung krayon, tidak bisa dikerik. Coba kita buktikan. Nah, tidak bisa dikerik ya kan? Oke, ini jadi tidak bisa dipakai. Nah, membuat guratan-guratan rambut boleh menggunakan krayon atau menggunakan pensil yang sudah disediakan pada krayon. Nah, oke, rambutnya sudah ya. Sekarang kita lanjut untuk mempertebal gambar. Oke, nah sekarang bagian area kacamata ini boleh warna apa saja ya, tidak harus warna hitam, tidak harus warna apa ya, boleh warna apapun. Ya, misalkan kita coba menggunakan warna pink. Hati-hati. Oke, terus kita tebalkan. Oke, sudah. Bagian muka sudah. Sekarang mewarnai bagian bawahnya ya. Untuk mewarnai pada bagian baju. Untuk baju boleh bebas ya. Baju bebas, yang penting sesuai dengan selera masing-masing. Misalkan kita gunakan bajunya warna ungu. Nah, ungu, kemudian
ungu muda, ungu tua, ungu muda, kita gabungkan ya. Kemudian ungu muda paling terang. Nah, kemudian bagian kerahnya ungu tua. Jadi bebas ya, bebas. Kasih sentuhan dengan cahaya warna putih. Ini bisa dilakukan terakhir ya untuk warna putih, tempat cahaya-cahaya tekstur apa namanya, efek-efek ini ya. Itu boleh pada bagian terakhir, bebas. Nah, ini saya. Oke, sekarang tasnya. Tasnya kita warnai menggunakan warna misalkan biru, boleh. Pilih mana yang area gelap ya. Mana yang area gelap kita warnai dulu, baru pada warna area yang terang. Ini sangat berbeda dengan di media kertas. Beda media, beda teknik ya. Jadi apa namanya, harus hati-hati. Langsung boleh terakhir ini ya, efek cahaya-cahaya ini. Nah, oke. Oh iya, lupa nih tangan. Sekarang menuju ke warna buku. Buku misalkan di warna bebas ya. Boleh apa saja. Oke. Warna merah misalkan. Kemudian warna oranye tua. Nah, kemudian warna oranye muda. Oke, siap. Selesai sudah untuk mewarnai bukunya. Misalkan kurang rapi, bisa dibenahi. Nah, bagian buku bagian dalam warna putih itu jangan dibiarkan warna putih, tapi kasih sentuhan warna abu-abu. Jangan dibiarkan kosong. Oke, baru menggunakan warna putih. Nah, dan boleh ditebalkan ulang garisnya menggunakan pensil ya, jangan pakai spidol. Nah, oke. Pensilnya boleh pensil 8B atau pensil yang sudah disediakan dalam krayon atau pensil yang jenis lainnya, yang penting warnanya hitam tebal ya. Tebal, jangan pakai pensil yang 2B, nanti kurang tajam. Oke, sudah. Sekarang kita warnai pada bagian kaos kaki. Itu nanti ya, kaos kaki, sepatu nanti pada area bawah saja. Nah, menuju ke area atas ya, atas dulu supaya bawahnya nanti tidak kotor ya. Atas dulu kita selesaikan, itu pada ini dulu. Nah, ini kita.
sentuhan cahaya. Oke, good. Kemudian ini kita warnai dulu pada bagian apa namanya, backgroundnya, dinding ya, dinding. Dinding itu sebenarnya bebas tekniknya. Yang penting jangan sampai menambahkan gambar baru, misalkan contoh menambahkan almari, menambahkan jendela, menambahkan apa, pemandangan, jangan ya. Intinya adalah membuat kreasi warna menggunakan krayon. Kreasi warna menggunakan krayon, contoh misalkan menggunakan dengan konsepnya warna yang bawah ini batu alam seperti batu bata, itu kan tidak menggambar ulang ya, tapi membuat kreasi warna batu alam, atau wallpaper ya boleh, atau kreasi warna cat gradasi mana terserah. Yang penting di sini nanti di saat lomba kita nanti akan memilih mana yang lebih kreatif itu ya, yang mana yang lebih idenya, uniknya, kreativitasnya itu nanti akan dipertaruhkan. Oke, sekarang coba ini saya akan memberikan contoh yang simpel saja ya, yang simpel saja. Misalkan mewarnai bagian dinding, ini rencana akan dibagi dua ya, yang atas wallpaper, yang bawah misalkan batu alam. Contoh ya, ini tanpa menambahkan gambar seperti jendela, tidak boleh ya menambahkan gambar jam dinding, menambahkan gambar pot bunga, itu tidak boleh, nanti akan kena dis ya. Intinya adalah mewarnai dengan kreativitas ya, karena lombanya lomba kreativitas mewarnai celemek ya. Oke, kita mulai. Intinya nanti boleh kalian lebih bagus dari contoh ini ya. Boleh lebih, ini hanya memberikan contoh yang sederhana saja. Coba kita warnai pada bagian dinding ya. Misalkan menggunakan dindingnya warna pink. Kita gunakan warna pink. Kita bikin pola garis dulu. Stop. Kita bikin pola garis dulu. Misalkan seperti ini boleh, atau gradasi warna boleh, terserah ya, terserah. Nah, boleh menggunakan bantuan pensil ya, boleh menggunakan bantuan pensil. Misalkan membuat garis-garis apa, nanti boleh dibantu menggunakan alat pensil, namun jangan ditebalkan dengan spidol, itu nanti akan kesannya menambahkan objek gambar ya, seperti ini. Kita bikin separuh dulu, kita garis dulu. Nah, garis dulu. Oke, garis dulu. Nah, kita bikin dinding dulu ya. Siap. Nah, sudah. Sekarang kita warnai. Misalkan dari sini. Nah, ini. Jadi untuk membuat menjadi warna penuh itu memang agak susah ya, karena ini di sini teksturnya sangat kasar ya. Teksturnya kasar, berbentuk motif persegi. Nah, biar tidak kotor, nanti bisa dikasih alas ya. Bisa dikasih alas, kertas gitu, boleh. Nah, ya. Kita selesaikan dulu. Ini saya gunakan krayon agak sedikit kaku ya, agak sedikit kaku.
karena nggak perlu tekanan ya ini. Kalau nanti kita gunakan krayon yang agak lembek, itu ya bisa, cuma cepat habis. Ini kaku ya, agak sedikit keras. Mereknya bebas. Nah, boleh dikombinasikan dengan krayon lain. Coba, ini merek lain ya. Ini merek lain, boleh merek lain terserah bebas. Mana yang dibutuhkan terserah. Oke, hati-hati. Nah, pelan-pelan. Ini sengaja saya percepat ya, mewarnanya saya percepat. Nanti masalah kerapian, monggo di anak didiknya bisa di briefing ya untuk kehati-hatiannya supaya nanti dalam lomba tidak ada kendala. Nah, ini kalau menggunakan krayon agak lembek itu biasanya sering terjadi patah ya. Ini jadi patah. Ini cocoknya di media kertas. Tapi kalau media apa namanya yang kasar seperti ini tadi sudah saya sebutkan, agak perlu yang agak kaku, agak keras krayonnya. Oke. Gabungkan. Jadi biar tidak monoton apa namanya warnanya biar tidak monoton gradasi gitu ya. Jadi kita bikin kombinasi kreativitas seperti ini. Ini contoh simpelnya saja. Monggo nanti dikembangkan sendiri. Nah, boleh dikembangkan sendiri. Tidak harus seperti ini. Boleh dikembangkan sendiri. Nah, jadi ini tidak bisa dikerik ya, tidak bisa dikerik. Nah, tinggal kerapian. Perlu diulang-ulang ya, karena supaya warnanya ini bisa memikat pada kainnya ini. Ulang-ulang. Oke. Oke, sudah. Sekarang bagian dalamnya bisa dikasih warna apa saja. Misalkan kuning, apa saja ya, boleh. Cocoknya kita kasih warna yang sesuai aja ya. Misalkan oranye muda. Kasih. Nah, kombinasi-kombinasi seperti ini akan menambah nilai daripada kreativitas lomba mewarnai. Nah, ini lebih unik, lebih beragam. Tidak menambahkan gambar ya, tidak menambahkan gambar. Karena lombanya bukan lomba menambah gambar, lombanya lomba mewarnai.
Oke. Nah, ini wallpaper ya. Akan kuning. Coba kita gunakan merek krayon lain ya. Coba yang sering digunakan anak-anak dalam lomba, apakah mudah dalam pengerjaan? Coba kita gunakan krayon yang sering digunakan anak-anak dalam lomba. Grab, coba. Nah, ini lebih mudah, cuma warnanya kurang menekan, kurang bisa masuk dalam pori-porinya. Bisa, boleh. Nah, lebih cepat ini malah. Nah, oke, selesai. Nah, jangan dibiarkan dulu, namun kita tambahkan supaya lebih indah, garisnya dipertebal. Menggunakan krayon saja ya. Jangan pakai spidol. Nah, garis-garis ini nantinya akan memberikan tegas dalam mewarnai dindingnya. Oke, sudah. Ya, yang kurang rapi dirapikan. Oke, sekarang pada bagian bawah ya. Pada bagian bawahnya ini boleh sampai sini ya. Ini adalah lantai ya. Ini dindingnya batasnya ini ya. Dindingnya batasnya ini. Nah, ini cuma memberikan apa ya, contoh yang simpel saja. Dinding yang bagian bawah coba kita kasih konsepnya batu alam. Coba kita beri warna abu-abu muda dan abu-abu tua. Ya, kita kombinasikan krayon merek ini. Nah, ini tidak bisa menutupi rongga-rongga ya kalau untuk menggunakan krayon yang ini, tapi monggo silahkan bebas. Nah, ini cepat habis ini ya. Oke, uji cobanya seperti itu, cepat habis. Coba kita gunakan yang lain, kayak diparut krayonnya ini nanti karena kasar teksturnya. Nah, ini kita gunakan krayon yang agak keras sedikit. Bisa merek apapun, saya tidak menyebutkan mereknya ya. Merek apapun boleh. Nah, sekarang babi muda. Nah, untuk krayon yang agak keras ini bisa menutupi pori-pori bagian dalam. Nah, ini. Jangan sampai nanti di warna langit, warna pemandangan, itu di luar ruangan. Jangan, ini adalah gambarnya, objeknya berada di dalam ruangan, ya. Jangan sampai salah, ya Bu, Bapak, monggo. Jangan sampai salah dalam membaca gambar. Itu kuncinya dalam lomba mewarnai. Nah, ini sudah ada dua warna, dua konsep. Nah, sekarang kita bikin batunya. Kalau biasanya di kertas itu menggunakan kerik, nah di sini beda. Di media kertas ini langsung menggunakan krayon. Langsung menggunakan krayon. Sudah, ini. Ya. Menggunakan batu. Ada yang bertanya, mungkin boleh nggak pakai bantuan pensil? Boleh. Pakai bantuan pensil boleh, misalkan di pola-pola dulu seperti ini ya.
pola-pola dulu boleh. Pola-pola seperti ini. Nah, ini boleh. Terserah, monggo. Nah, ini menggunakan bantuan pensil. Jangan spidol ya, jangan spidol. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kan sini. Oke, sudah selesai. Nah, nanti tinggal mewarnainya ya. Tinggal mewarnainya. Nah, simpel bukan caranya? Ini menggunakan motif kreasinya seperti ini, dekorasinya. Batu alam. Nah, bebas ya, boleh lebih bagus dari ini atau boleh lebih sederhana. Ya. Oke, sudah jadi. Ya, dua pola dinding. Dua pola dinding. Nah. Oke. Nih. Ya, kita dekatkan seperti ini. Sekarang menuju ke penggaris. Jangan biarkan warna putihnya putih kain ya. Jangan dibiarkan warna putihnya putih kain, boleh harus menggunakan putih krayon. Itu kalau tidak diwarnai tandanya belum selesai. Harus menggunakan putihnya putih krayon. Jangan dibiarkan tidak diwarnai krayon. Nanti akan ketahuan. Kelihatan nanti. Oh, ini sudah diwarnai putihnya putih asli, putihnya putih krayon ya. Nanti akan ketahuan. Akan ketahuan. Jadi jangan dibiarkan mewarnai itu putihnya putih media. Walaupun di media kain, kertas ya. Untuk lomba mewarnai menggunakan krayon ya harus krayon semua. Oke, sekarang menuju ke bagian bawah lantai. Untuk lantai ya, ini ada atasnya ada listnya, list dinding. Ini ada listnya dinding. Nah, untuk bantuannya misalkan kita menggunakan polanya nanti pola keramik bisa, pola kayu bisa, atau tanpa pola juga boleh. Terserah mana seleranya. Nah, yang penting di sini saya hanya memberikan contoh yang simpel saja, ya, yang simpel. Menurut misalkan ini bagus, bisa monggo digunakan, tapi jangan plek ya, jangan plek, dikembangkan lagi dan dikembangkan lagi. Pak, kita lantainya menggunakan warna pola kayu ya, coklat. Lantainya kita bikin warna coklat. Tentunya ketika ada orang berdiri pasti ada cahaya. Kasih efek cahaya dulu. Oke. Dulu. Kalau sudah, kemudian coklat tua lanjut ke coklat muda. Nah, lanjut ke coklat muda. Seperti ini. Nah. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke warna coklat yang paling terang. Nah,
Jadi biar tidak terkesan tanah ya. Kalau biasanya ada yang gelap, coba kita bikin yang lebih berbeda saja ya. Kalau sudah, sekarang kita buat bagian yang paling jauh dulu, coklat tua. Ini bukan tanah ya, tapi ini lantai dengan keramiknya motif kayu. Mungkin nanti untuk kelas A ini dibikin contoh yang simpel saja atau gimana ya. Nah, seperti ini. Agak sedikit keras ya, nanti mungkin tangannya anak-anak agak sedikit kram nanti kalau nggak diajari dulu caranya. Nah, agak keras ini. Oke, nah sudah. Kemudian kasih warna yang paling terang terakhir untuk mengeblokkan. Ini bukan tanah ya, ini adalah lantai, nanti kita bikin polanya. Sementara awalnya adalah kita blok dulu, karena tidak bisa dikerik ya, maka solusinya adalah ngeblok dulu, diblok dulu sesuai dengan warna-warnanya, kemudian yang terakhir baru membuat pola. Bikin polanya nanti terakhir. Tidak bisa dikerik ya, ini kainnya ini tidak bisa. Kalau dikerik sih mudah, tinggal serat gitu ya. Kalau ini kita bikin blok dulu baru pembuatan pola. Oke, kita bikin polanya. Boleh menggunakan bantuan pensil, boleh langsung krayon, boleh, supaya tidak salah. Boleh menggunakan bantuan pensil. Nah, kita bikin motif keramik atau kayu ya. Kalau kayu tinggal gini saja, garis-garis panjang gitu. Menggunakan pensil 7B, 8B atau pensil krayon. Nah, nih. Ya, kita bikin pola kayu saja. Kalau keramik nanti sudah biasa ya. Kita bikin pola kayu saja. Boleh langsung menggunakan krayon. Nah, ini cuma solusi saja. Yang penting tidak menggunakan spidol ya. Kalau membuat spidol, wah ini kayak seakan-akan membuat objek baru ini, objek baru. Kalau ini kan kreasi ya, kreasi membuat krayon, membuat kreasi warna krayon. Oke, sekarang kita bikin tekstur kayunya. Nah, nah sudah, tinggal memperbaiki, memperhalus. Oke.
sekali. Dah, sekarang kita selesai membuat motif polanya, pola menggunakan krayon dengan menggunakan efek atau pola kayu, ya, menggunakan pola kayu. Ini gampang hilang ya karena kain. Ini sekarang bagian yang listnya ini, ya, listnya ini boleh kita bikin warna lain, misalkan pola kayu hijau atau pola warna lain ya. Coba kita bikin sentuhan warna lain. Yang belum ada adalah warna hijau. List ini bukan rumput ya, list keramik. Biar lebih beragam warnanya. Nah, sekarang kita lanjut menggunakan warna hijau muda. Hijau yang paling terang. Nah, selesai. Tinggal kerapian, monggo. Silahkan. Nah, terakhir ketika gambarnya hilang, garisnya hilang, bisa ditebalkan menggunakan pensil. Nah, ini. Oke, sudah kan? Nah, ini yang hitam ini diwarna menggunakan pensil boleh. Oke, sekarang warna yang belum adalah warna pada bagian ini yang kurang sedikit. Ini harus teliti, harus cermat. Kita selesaikan ya. Abu-abu. Putih. Jangan dibiarkan putihnya putih kain. Jangan dibiarkan putihnya putih kain. Pastikan semuanya terwarna menggunakan krayon. Kemudian sepatunya kita bikin warna merah saja. Merah merona. Kemudian oranye lagi. Bagian bawah kita kasih warna pingpingan. Selesai. Nah, begini ya cara untuk mewarnainya. Untuk kelompok A, jadi intinya dalam hal ini satu harus melihat materi gambar. Objeknya ini di mana? Objek gambarnya adalah anak cewek yang berada di dalam ruangan ya, berada di dalam ruangan kelas. Dengan konsep dindingnya bebas, polanya, wallpapernya bebas atau konsepnya apa saja boleh. Kemudian lantai ya, bukan tanah, jangan sampai nanti di luar area karena ini gambarnya dibuat adalah konsepnya di dalam ruangan. Tantangannya adalah di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan sering sudah kita melihat teknik-teknik mewarnai langitnya yang macam-macam ya. Ya, sekarang coba kita tantangannya adalah mewarnai di area dalam ruangan ya. Bagaimana konsepnya? Monggo kita pelajari sama-sama. Oke, berikut hasilnya boleh lebih bagus dari ini. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.